Pernahkah Anda membayangkan bagaimana sebuah negara adidaya yang menguasai hampir seluruh dunia yang dikenal bisa hancur berkeping-keping selama berabad-abad? Kekaisaran Romawi adalah simbol dari kekuatan absolut. Mereka memiliki jalan raya yang membentang ribuan kilometer, saluran air akuaduk yang canggih, dan pasukan militer yang tidak terkalahkan. Namun, pada tahun 476 Masehi, kekaisaran raksasa di barat ini runtuh, menghilang dari peta politik dunia. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Seringkali, budaya populer dan film-film Hollywood menggambarkan kejatuhan Romawi sebagai sebuah peristiwa kiamat yang terjadi dalam semalam, di mana gerombolan manusia barbar buas menghancurkan gerbang kota dan membakar segalanya. Namun, sejarah aslinya jauh lebih rumit, lebih gelap, dan lebih relevan dengan dunia kita saat ini. Kejatuhan Romawi bukanlah sebuah insiden tunggal, melainkan sebuah proses pembusukan sistemik yang berlangsung selama ratusan tahun. Berdasarkan penelitian dari berbagai universitas terkemuka dunia, kita tidak akan melihat kejatuhan Romawi hanya dari sudut pandang peperangan. Kita akan membongkar akar masalahnya mulai dari krisis ekonomi, perubahan iklim yang ekstrem, pandemi mematikan, hingga korupsi politik yang menggerogoti negara dari dalam. Mari kita putar waktu ke masa lalu dan saksikan bagaimana raksasa ini perlahan-lahan kehabisan napas. Masalah pertama dan paling fundamental yang dihadapi Roma adalah kesuksesannya sendiri. Wilayah kekaisaran ini terlalu besar, membentang dari kabut dingin di Inggris Utara, melintasi Eropa, hingga ke gurun panas di Timur Tengah dan Afrika Utara. Mengelola wilayah sebesar ini tanpa teknologi komunikasi modern adalah mimpi buruk. Pada akhir abad ketiga, setelah melalui periode perang saudara yang mengerikan, yang dikenal sebagai krisis abad ketiga, Kaisar Diocletian menyadari bahwa satu orang tidak mungkin bisa mempertahankan seluruh perbatasan dari ancaman suku Jermanik di utara dan Kekaisaran Persia di timur. Jalan keluarnya, ia membelah kekaisaran menjadi dua sistem administrasi, sebuah sistem yang pada akhirnya melahirkan Kekaisaran Romawi Barat dan Romawi Timur. Pembagian ini dipatenkan secara permanen pada tahun 395 Masehi setelah kematian Kaisar Theodosius pertama, dan disinilah tragedi dimulai. Alih-alih saling membantu, kedua belahan kekaisaran ini justru tumbuh menjadi rival. Dan yang lebih parah, mereka tidak setara. Romawi Timur yang kelak dikenal sebagai Kekaisaran Bizantium memiliki populasi yang padat, kota-kota yang kaya, dan sumber pajak yang melimpah. Sebaliknya, Romawi Barat harus berjuang dengan wilayah pedesaan yang luas, ekonomi yang merosot, dan garis perbatasan yang 2 kali lebih panjang untuk dipertahankan. Ketika suku-suku barbar mulai bermigrasi, para politisi di Romawi Timur melakukan sebuah strategi yang egois, namun cerdas. Mereka menyuap suku-suku tersebut dengan emas dan membelokkan rute invasi mereka menuju ke Romawi Barat. Pemerintah Timur secara harfiah membuang beban keluar kapal untuk menyelamatkan diri mereka sendiri, membiarkan saudara mereka di Barat tenggelam. Lalu, apa yang terjadi dengan ekonomi Romawi Barat? Mengapa mereka tiba-tiba jatuh miskin? Jawabannya terletak pada sistem produksi mereka yang sangat bergantung pada perbudakan. Penelitian akademis termasuk karya sejarawan Kyle Harper menegaskan bahwa Romawi adalah masyarakat budak yang seutuhnya. Selama ratusan tahun di era Republik, ekonomi Romawi didorong oleh penaklukan militer. Setiap kali legiun menaklukkan wilayah baru, mereka membawa pulang ratusan ribu tawanan perang yang dijadikan budak. Budak-budak inilah yang menggarap ladang, bekerja di tambang, dan memutar roda ekonomi secara gratis. Pada puncaknya, budak mencakup hingga 35% dari populasi di Italia. Namun, ketika era penaklukan berakhir dan kekaisaran mencapai batas maksimal wilayahnya, aliran budak baru ini tiba-tiba mengering. Tanpa pasokan tenaga kerja gratis, produksi pertanian anjlok. Untuk mendanai militer raksasa yang menjaga perbatasan, negara mulai mencekik rakyatnya dengan pajak yang tidak masuk akal. Bayangkan, menjadi seorang petani biasa di abad keempat, pajak sangat tinggi, sehingga banyak rakyat merdeka yang dengan sukarela menyerahkan tanah mereka kepada tuan tanah kaya yang memiliki koneksi politik, hanya agar mereka tidak mati kelaparan.
Para petani ini kemudian menjadi koloni pekerja yang terikat pada tanah milik orang lain. Mereka bukan lagi manusia bebas, melainkan cikal bakal sistem hamba sahaya atau feodalisme yang akan mendominasi Eropa di abad pertengahan. Ironisnya, karena kondisi kehidupan koloni sangat buruk, mereka tidak mampu membesarkan banyak anak. Akibatnya, populasi kekaisaran menyusut, yang berarti semakin sedikit orang yang bisa membayar pajak dan semakin sedikit pemuda yang bisa direkrut menjadi tentara. Sebuah lingkaran setan yang mematikan. Di tingkat pusat, krisis ini memicu kepanikan fiskal. Pemerintah mulai menurunkan nilai mata uang mereka. Mereka mencetak koin perak dengan campuran bahan murah, memicu hyperinflasi yang merusak daya beli masyarakat. Kaisar Diocletian pada tahun 301 Masehi mencoba mengatasi ini dengan merilis Edict on Maximum Prices, sebuah dekrit yang mematok harga tertinggi untuk semua barang dengan ancaman hukuman mati bagi yang melanggar. Hasilnya, bencana total. Alih-alih patuh, para pedagang menyembunyikan barang dagangan mereka. Muncul pasar gelap, di mana harga gandum bisa mencapai 300 drakmi. 3 kali lipat dari harga maksimum yang diizinkan pemerintah. Kelangkaan barang memicu kerusuhan berdarah di berbagai kota, hingga dekrit tersebut akhirnya ditinggalkan begitu saja secara diam-diam. Ekonomi berbasis uang perlahan mati. Masyarakat kembali pada sistem barter, menukar hasil bumi secara langsung karena koin Romawi sudah tidak berharga. Seolah krisis ekonomi belum cukup, alam semesta tampaknya ikut bersekongkol melawan Roma. Pertumbuhan luar biasa dari Kekaisaran Romawi yang memiliki populasi sangat padat dan rute perdagangan global yang menghubungkan seluruh Mediterania. Tanpa disadari, telah menciptakan bom waktu biologis. Kota Roma menampung hampir 1 juta penduduk dengan sanitasi yang seringkali meluap ke jalanan. Jutaan tikus berkembang biak di sekitar lumbung-lumbung gandum kekaisaran. Jaringan perdagangan yang efisien berarti sebuah penyakit yang muncul di ujung timur bisa mencapai Roma dalam hitungan minggu. Wabah Antonin pada abad kedua, disusul oleh wabah Siprion pada abad ketiga, menyapu bersih sebagian besar populasi Eropa. Di Roma, hingga 2.000 orang tewas setiap harinya pada puncak wabah. Kehilangan tenaga kerja ini memukul industri, pertanian, dan yang paling parah, militer. Selain pandemi, perubahan iklim juga memainkan peran senyap, namun mematikan. Periode cuaca stabil yang menguntungkan pertanian Romawi berakhir, digantikan oleh fase pendinginan yang dikenal sebagai Late Antique Little Ice Age. Studi lingkaran pohon teriring dari Universitas Cambridge menunjukkan bahwa kekeringan ekstrem berturut-turut pada abad keempat memicu kelaparan massal. Perubahan iklim ini tidak hanya menghancurkan panen orang Romawi, tetapi juga merusak padang rumput. Kondisi yang semakin dingin dan kering di utara memaksa suku-suku nomaden untuk bermigrasi mencari wilayah yang lebih hangat, dan pergerakan inilah yang kelak akan menghancurkan gerbang Kekaisaran Romawi Barat. Sebuah negara mungkin bisa selamat dari krisis ekonomi dan wabah, asalkan mereka memiliki pemimpin yang kompeten. Sayangnya, kepemimpinan Romawi Barat pada abad keempat dan kelima adalah salah satu yang terburuk dalam sejarah manusia. Korupsi menjadi institusional. Menurut sejarawan Ramsay MacMullen, posisi-posisi penting di pemerintahan dibeli dan diprivatisasi oleh para elit. Para bangsawan ini memanipulasi hukum agar mereka bebas dari pajak, sementara rakyat jelata diperas habis-habisan. Ketika pemberontakan meletus di provinsi-provinsi terluar, itu seringkali bukan karena mereka membenci Romawi, tetapi karena mereka tidak tahan lagi diperas oleh gubernur korup yang diutus dari ibu kota. Di tingkat tertinggi, jabatan Kaisar Romawi Barat kehilangan wibawanya. Takhta kaisar menjadi permainan politik berdarah yang dikendalikan oleh para panglima perang militer yang dikenal sebagai Magister Militum. Contoh paling dramatis dari fenomena ini adalah seorang jenderal bernama Flavius Ricimer, karena ia memiliki darah suku barbar campuran Visigat, dan Suevi Ricimer tidak bisa menjadi kaisar secara legal. Namun, selama 16 tahun, 456 sampai 472 Masehi, ia menjadi penguasa absolut Romawi Barat sebagai kingmaker atau pembuat kaisar. Ricimer mengangkat dan membunuh setidaknya 4 kaisar bayangan Shadow Emperors sesuai dengan keinginannya. Jika seorang kaisar mulai berani menentangnya, Ricimer akan menghancurkannya. Misalnya,
Ketika Kaisar Antomuius berselisih dengannya terkait strategi militer, Ricimer merespons dengan memblokade kota Roma selama 3 bulan. Ia membiarkan warganya kelaparan, menyerbu ke kota, dan memenggal Antomuius yang mencoba kabur dengan menyamar sebagai pengemis. Ketidakstabilan politik akut ini membuat Kekaisaran Romawi Barat tidak memiliki respon terkoordinasi terhadap ancaman invasi yang ada di depan mata. Mari kita bahas tentang pasukan militer legenda yang membangun Roma. Bagaimana legiun Romawi yang terkenal itu bisa gagal melindungi wilayahnya? Pada masa Kekaisaran akhir, pasukan Romawi mengalami apa yang oleh para sejarawan disebut sebagai barbarisasi. Pada tahun 212 Masehi, Dekrit Caracalla memberikan kewarganegaraan kepada semua penduduk bebas di Kekaisaran. Sebelumnya, banyak orang non-Romawi bergabung dengan militer demi mendapatkan hak kewarganegaraan. Namun setelah dekrit ini, insentif itu hilang. Warga Romawi sendiri mulai membenci wajib militer. Rasa patriotisme hilang, digantikan oleh keputusasaan ekonomi. Fenomena penghindaran wajib militer sangat masif. Banyak warga sipil yang nekat memotong ibu jari mereka sendiri agar tidak direkrut oleh militer. Untuk menambal kekurangan pasukan, militer Romawi terpaksa mengambil jalan pintas yang fatal. Mereka menyewa tentara bayaran dari suku-suku barbar Jermanik yang dikenal sebagai Foederati. Pemerintah Roma menandatangani perjanjian yang mengizinkan suku-suku ini untuk tinggal di dalam perbatasan kekaisaran, asalkan mereka mau bertempur untuk Roma. Ini adalah kesalahan fatal. Tentara-tentara barbar ini mempertahankan struktur kesukuan mereka sendiri, dilatih oleh komandan mereka sendiri, dan sama sekali tidak memiliki kesetiaan ideologis kepada Roma. Kesetiaan mereka hanya sebatas pada kepingan emas yang dibayarkan pemerintah. Ketika Roma mulai kehabisan uang akibat krisis ekonomi, para tentara Foederati ini tidak ragu untuk memberontak, merampok kota-kota, dan mendirikan kerajaan mereka sendiri di atas tanah Romawi. Mengalihdayakan pertahanan nasional kepada pihak asing telah menancapkan paku terakhir pada peti mati Romawi. Selain itu, strategi militer juga berubah. Kaisar Konstantin menarik pasukan elit dari perbatasan dan membentuk tentara lapangan Mobile Comitatensis yang selalu bersamanya. Walaupun ini melindungi kaisar dari kudeta, perbatasan dibiarkan dijaga oleh prajurit kelas 2 Limitanei. Akibatnya, ketika musuh menembus perbatasan, mereka bisa menjarah desa-desa dan menghancurkan sumber logistik sebelum pasukan elit Romawi sempat tiba. Kelemahan sistemik ini akhirnya pecah ketika sebuah kekuatan mengerikan dari Asia Tengah muncul, yaitu bangsa Han. Mulai tahun 370-an Masehi, suku Han yang bergerak cepat dengan kuda menembus wilayah Eropa Timur, membantai siapa saja yang menghalangi mereka. Teror ini menyebabkan migrasi massal. Suku-suku Jermanik seperti Goth, Vandal, dan Franka lari ketakutan. Mereka datang ke perbatasan Romawi bukan sebagai tentara penakluk, tetapi sebagai pengungsi. Namun, korupsi birokrasi Romawi mengubah pengungsi ini menjadi musuh paling mematikan. Pada tahun 376 Masehi, Kaisar Timur, Valens, mengizinkan suku Goth untuk menyeberangi sungai Danube mencari suaka. Alih-alih memberikan bantuan yang dijanjikan, komandan Romawi yang korup, Lupicinus dan Maximus, mengeksploitasi mereka. Mereka membiarkan para pengungsi kelaparan, bahkan memaksa suku Goth untuk menukar anak-anak mereka menjadi budak, hanya demi daging anjing. Suku Goth pun memberontak. Konflik ini berpuncak pada pertempuran Adrianople di tahun 378 Masehi. Di pertempuran ini, militer Romawi melakukan kesalahan taktis yang parah. Akibat kelelahan dan intelijen yang buruk, 2/3 pasukan elit Romawi dibantai habis oleh kavaleri Goth. Kaisar Valens terbunuh dan jasadnya tidak pernah ditemukan. Kekalahan militer terburuk sejak zaman Hannibal ini menghancurkan mitos bahwa tentara Romawi tidak terkalahkan dan membuka pintu air bagi invasi selanjutnya. Setelah pertempuran Adrianople, suku Goth tetap berada di wilayah Romawi di bawah pimpinan Raja Alaric, seorang mantan komandan di militer Romawi. Kaum Visigoth menuntut lahan pertanian yang layak dan kompensasi dari Kaisar Honorius yang pengecut
menolak tuntutan tersebut dari keamanan istananya di Ravenna. Alaric merespons dengan memimpin pasukannya ke kota Roma. Pada tengah malam, tanggal 24 Agustus 410 Masehi, dengan bantuan budak-budak kota yang memberontak, membuka gerbang Porta Salaria, suku Visigat membanjiri kota yang pernah menguasai dunia tersebut. Selama 3 hari penuh, Roma dijarah. Walaupun suku Visigat yang juga memeluk agama Kristen tidak membantai warga secara massal dan menghormati gereja-gereja besar. Mereka merampas semua emas, perak, dan menyandera kaum elit. Dampak psikologis dari peristiwa ini luar biasa menghancurkan. Bagi rakyat Romawi, kota Roma adalah Caput Mundi, ibu kota dunia yang abadi. Fakta bahwa Roma bisa disentuh oleh pedang asing memicu krisis eksistensial. Kaum pagan menyalahkan agama Kristen, mengklaim bahwa meninggalkan dewi Romawi kuno telah mengundang kemurkaan. Kejadian ini memicu teolog Kristen St. Augustine untuk menulis mahakaryanya City of God, Kota Tuhan, untuk memberikan penghiburan spiritual bahwa segala sesuatu di dunia, fisik bahkan Roma pada akhirnya akan hancur. Saat Barat semakin melemah, ancaman suku Han memuncak. Attila sang penakluk menginvasi wilayah Gaul pada tahun 451 Masehi. Jenderal besar terakhir Romawi Flavius Aetius tahu pasukannya sendiri tidak akan cukup. Ia membentuk koalisi epik yang menggabungkan legiun Romawi dengan musuh bebuyutannya, suku Visigat pimpinan Raja Theodoric, serta suku-suku lain seperti Franka. Mereka bertabrakan di pertempuran dataran Catalaunian. Pertempuran parit ini sangat brutal dan berdarah. Meskipun Raja Theodoric terbunuh di medan perang, koalisi Romawi berhasil memukul mundur Attila. Ini sering disebut sebagai kemenangan besar terakhir Roma. Sayangnya, ini adalah upaya yang menghabiskan seluruh tenaga tersisa. Bukannya diberi penghargaan, Jenderal Aetius justru dibunuh oleh kaisarnya sendiri yang takut berlebihan, Valentinian, 33 tahun kemudian. Dengan kematian Aetius, lenyap pula perisai terakhir Romawi Barat. Kekacauan politik kembali melanda ketika Kaisar Valentinian ketiga dibunuh, dan penerusnya memaksa janda kaisar, Eudoxia, untuk menikahinya. Dalam keputusasaannya, Eudoxia meminta bantuan kepada Gaiseric, raja suku Vandal, yang telah merebut wilayah paling berharga milik Roma, Afrika Utara. Pada Juni 455 Masehi, armada Vandal mendarat di dekat Roma, kota itu tanpa pemimpin dan tanpa pertahanan. Karena kaisar baru saja tewas dibunuh masanya sendiri saat mencoba kabur. Selama 14 hari penuh, suku Vandal secara sistematis melucuti seluruh kekayaan Roma. Mereka mempreteli ornamen istana, harta gereja, bahkan mencopot atap perunggu berlapis emas dari kuil Jupiter. Mereka kembali ke Kartago, membawa tawanan berharga, termasuk permaisuri dan anak-anaknya. Skala perusakan ini begitu terstruktur, sehingga ratusan tahun kemudian, nama Vandal diabadikan menjadi istilah modern untuk perusakan properti vandalisme. Setelah penjarahan Vandal, Kekaisaran Romawi Barat hanyalah cangkang kosong. Mereka kehilangan nyaris seluruh provinsinya, ekonominya hancur, dan tentaranya murni terdiri dari suku-suku barbar. Pada tahun 475 Masehi, seorang jenderal bernama Orestes melakukan kudeta dan mendudukan putranya yang masih remaja ke atas takhta. Ironisnya, kaisar terakhir ini menyandang nama yang megah. Romulus Augustulus membawa nama pendiri kota Roma dan nama kaisar pertamanya. Namun, ia dipanggil Augustulis, yang berarti Agustus kecil. Karena ketidakberdayaannya, pemerintahan Orestes segera menemui jalan buntu. Tanpa uang di perbendaharaan, ia tidak bisa membayar tentara bayarannya. Akibatnya, pada tahun 476 Masehi, tentara tersebut memberontak di bawah pimpinan Odoacer, seorang komandan barbar. Odoacer membunuh Orestes dan melangkah masuk ke ibu kota Ravenna. Pada tanggal 4 September 476 Masehi, Odoacer memaksa Romulus Augustulus untuk turun tahta. Mengasihani kaisar yang masih muda itu, Odoacer tidak membunuhnya. Ia memberikan pensiun berlimpah sebesar 6.000 keping emas dan mengirimnya untuk hidup tenang bersama kerabatnya di wilayah Campania Selatan. Romulus Augustulus
menghilang dari panggung sejarah. Lalu, apa yang Odoacer lakukan selanjutnya? Ini adalah bukti nyata betapa tidak berartinya lagi Kekaisaran Barat. Odoacer tidak repot-repot mengangkat kaisar boneka baru. Ia mengemasi mahkota dan segala jubah kebesaran kaisar imperial insignia, lalu mengirimkannya ke Konstantinopel. Pesannya jelas, Barat tidak lagi membutuhkan seorang kaisar. Odoacer mengangkat dirinya sendiri sebagai Raja Italia dan memerintah secara mandiri. Secara resmi, institusi Kekaisaran Romawi di Barat telah dihapus. Kejatuhan Kekaisaran Romawi Barat bukanlah sebuah film aksi di mana pahlawan kalah di medan pertempuran terakhir. Ia adalah kisah tragis tentang bagaimana sebuah negara raksasa mati lemas oleh kerumitan yang ia ciptakan sendiri. Ini adalah hasil kombinasi dari disparitas geopolitik antara timur yang kaya dan barat yang rentan, ekonomi perbudakan yang mengering dan menekan kelas pekerja bawah, bencana iklim dan pandemi yang mengurangi produktivitas, politisi-politisi korup yang memperkaya diri sendiri dan merusak tatanan publik, serta pengkhianatan militer ketika negara mengalihdayakan pertahanannya kepada pihak asing tanpa loyalitas. Semua faktor ini bergabung ketika eksodus suku-suku Jermanik tak terbendung menekan perbatasan mereka. Kekaisaran Timur, Bizantium, berhasil bertahan 1000 tahun lagi karena fondasi ekonominya yang lebih stabil dan temboknya yang lebih kokoh. Namun di Barat, otoritas pusat lenyap, memecah Eropa menjadi berbagai kerajaan feodal yang menjadi cikal bakal bangsa-bangsa Eropa modern. Sejarah Romawi menjadi cermin abadi bagi peradaban masa kini. Ia memperingatkan kita bahwa kekuatan militer sebesar apapun tidak akan mampu menyelamatkan sebuah bangsa. Jika institusi ekonominya tidak adil, pemimpinnya korup, dan identitas bangsanya telah pudar. Terima kasih telah menjelajahi lorong waktu bersama kami. Jika Anda menyukai analisa mendalam ini, jangan lupa untuk membagikan dan berlangganan. Sampai jumpa di sejarah berikutnya.